Tidak ada yang benar-benar tahu seberapa berat hidup anak rantau, sampai mereka sendiri merasakan tidur sambil memikirkan besok uang cukup atau tidak. Hello, nama saya Stevi Lewarila, saya seorang guru, dan hari ini saya mau menceritakan tentang satu fase hidup yang mungkin juga sedang dialami oleh banyak orang. Fase ketika kita harus meninggalkan rumah, tempat nyaman kita, demi memperjuangkan masa depan kita. Saya itu masih ingat teman-teman, di mana hal pertama ketika saya merantau keluar daerah, meninggalkan keluarga saya, meninggalkan kampung halaman saya, pergi dengan harapan besar. Walaupun keadaan belum baik-baik saja pada saat itu. Di luar mungkin orang melihat, wah, keren bisa kuliah. Wow, hebat, kamu itu bisa merantau. Padahal yang tidak mereka lihat adalah perjuangan di balik itu. Ada hari-hari di mana saya itu merasa sangat lelah atau capek. Bukan hanya lelah fisik, tapi juga kadang lelah mental. Karena hidup di rantau itu teman-teman mengajarkan banyak hal. Tentang bertahan, tentang menahan rindu, tentang belajar kuat walaupun sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman, saya itu pernah berada di titik di mana uang sangat terbatas, harus menghitung pengeluaran dengan hati-hati. Kadang ingin membeli sesuatu, tapi memilih untuk menahan diri. Dan yang paling berat sebenarnya bukan hidup susahnya, tetapi rasa untuk takut gagal. Takut pulang tanpa hasil, takut mengecewakan orang tua kita di kampung, takut perjuangan ini menjadi perjuangan yang sia-sia. Ada malam-malam di mana saya itu bertanya ke diri sendiri seperti ini. Apakah saya bisa benar-benar berhasil di kemudian hari? Tetapi teman-teman, setiap kali ingin menyerah, saya itu selalu ingat satu hal yang sangat penting. Alasan kenapa saya itu mulai berjuang. Saya itu ingat orang tua saya. Saya itu mengingat bagaimana kerasnya mereka bekerja untuk kehidupan saya dulu. Saya ingat bagaimana hidup sederhana membentuk saya sejak kecil. Dan saya sadar teman-teman, kalau saya menyerah di tengah jalan, hidup saya mungkin akan tetap sama atau lebih buruk dari kehidupan mereka. Teman-teman, ada sebuah fakta yang sangat nyata. Banyak orang gagal itu bukan karena mereka tidak mampu atau tidak bisa, tapi karena mereka terlalu cepat menyerah saat proses itu terlihat begitu berat untuk kehidupan mereka. Padahal teman-teman, semua orang sukses itu pasti berada di fase yang paling sulit. Saya itu teringat dengan psikolog terkenal atau penulis terkenal, saya sering baca bukunya, namanya Angela Duckworth, yang menjelaskan tentang grit, yaitu kemampuan untuk bertahan dan terus melangkah walaupun keadaan semakin sulit. Dan menurutnya, ketekunan sering lebih penting daripada bakat. Artinya begini teman-teman, bukan siapa yang paling pintar sehingga ia bisa berhasil, tapi siapa yang paling kuat untuk bertahan dalam satu proses. Saya itu teman-teman memahami bahwa perjuangan itu memang tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Kadang ya kita harus melihat teman lain itu sukses lebih cepat sampai pada impian mereka. Kadang kita itu merasa tertinggal dari mereka. Kadang kita lelah melihat hidup sendiri yang penuh proses dan tekanan yang luar biasa. Tapi saya belajar satu hal yang paling penting teman-teman. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak pernah berhenti untuk berjalan. Ada masa di mana saya hampir merasa ingin pulang ke kampung halaman karena hidup itu terasa berat. Tetapi kemudian saya berpikir seperti ini, saya datang sejauh ini bukan untuk menyerah. Dan kalimat itu terus saya pegang sampai sekarang. Teman-teman, anak rantau sering terlihat kuat, padahal banyak yang diam-diam menangis sendiri. Banyak yang pura-pura baik-baik saja demi membuat keluarga di kampung. Ia tidak khawatir dengan kehidupan dia. Tapi justru dari proses itulah mental kita, sikap kita, perjuangan kita dibentuk menjadi lebih dewasa. Kita belajar untuk menjadi lebih dewasa. Belajar untuk menghargai uang yang kita dapatkan, menghargai kesempatan yang datang, dan menghargai sebuah perjuangan. Saya juga teringat dengan satu buku yang ditulis oleh Viktor Frank yang mengatakan begini, orang yang punya alasan kuat untuk hidup akan mampu bertahan dalam banyak keadaan. Dan itu sangat benar sekali teman-teman. Kalau alasanmu kuat, kamu akan tetap berjalan walaupun kamu itu capek. Saya itu begitu percaya teman-teman, bahwa anak muda hari ini sedang berjuang diam-diam,
Ada yang kuliah itu sambil kerja, ada yang menahan rindu kepada keluarga, ada yang bertahan dalam keadaan ekonomi yang semakin sulit. Dan untuk kalian semua teman-teman, saya cuma mau bilang satu hal, jangan pernah menyerah sekarang. Ingat, perjuanganmu masih panjang, karena mungkin keberhasilanmu tinggal beberapa langkah lagi. Ada sebuah kalimat yang sangat dalam tentang hal ini. Jangan pulang hanya karena kamu itu capek. Pulanglah ketika perjuanganmu sudah membawa perubahan. Dan itu yang terus saya pegang setiap hari teman-teman. Sukses memang tidak instan, tapi semua perjuangan kecil yang kamu lakukan hari ini teman-teman tidak akan sia-sia jika kamu itu tidak pernah berhenti. Suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan bersyukur karena dulu kamu itu memilih untuk bertahan, bukan menyerah. Jadi pesan saya kepada kita semua hari ini yang menonton video saya, kalau hari ini hidupmu terasa berat, ingat lagi alasan kenapa kamu mulai berjuang pertama kali. Karena alasan itu akan menjadi kekuatan kamu untuk terus berjalan. Jangan pulang sebelum sukses, karena orang yang bertahan lebih lama biasanya akan melihat hasil yang lebih besar. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya.